Halo kelas Kaleb. Oke, hari ini kita masuk dalam pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini kami mau bersama-sama belajar religion. Kami mohon Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami sehingga kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, topik kita hari ini adalah menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Nah, tentu pada dasarnya menyatakan iman pengharapan kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah, ya. Perlu kita belajar untuk dapat menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama di sini menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Nah, dikatakan sini, tahukah kamu bahwa tidak semua orang mau menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan? Kenapa? Tentu karena banyak orang yang beranggapan semua yang dia miliki itu bukan dari Tuhan, tapi apa? Kadang-kadang mereka mempunyai pemikiran itu hasil usaha sendiri. Jadi artinya mereka tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, memang kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Ternyata Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Bukan hanya kita saat mengalami keberuntungan, tapi juga saat kita mengalami kesusahan. Nah, menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan harus dimulai dari adanya kesadaran bahwa Tuhan itu nyata, adanya Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dalam Mazmur 34 ayat 5 dikatakan menjelaskan bahwa siapa saja yang mencari Tuhan pasti akan mendapatkan jawaban dari Tuhan, gitu ya. Jadi menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jadi intinya kita harus sadar sepenuhnya ternyata Tuhanlah yang mampu melepaskan ia dari segala hal yang membuat dia gentar. Apa yang pemazmur tuliskan tentu didasarkan pada pengalamannya bersama Tuhan. Ia mampu menyelesaikan semua hal karena Tuhan ada bersamanya. Nah, yang kedua, tantangan dan kendala dalam menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Iya, tentu ketika kita mau menyatakan iman dan pengharapan kita ada tantangannya, ada kendalanya. Nah, apa saja kendalanya? Yang pertama di sini, manusia harus mampu merendahkan hati. Ya, dalam perspektif Kristen, iman berarti suatu sikap yang di dalamnya seseorang berusaha untuk melepaskan andalannya, termasuk pada usaha sendiri untuk memperoleh entah itu keselamatan, kebajikan, dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Mampu merendahkan hati. Ya, hati kita sepenuhnya itu berpaut kepada Tuhan. Kita sadar seperti yang diceritakan tadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, begitu ya. Jadi kita selamat, kita bisa sehat, kita bisa kuat, itu semua karena Tuhan. Jadi kita harus mampu merendahkan hati. Nah, berbicara merendahkan hati tentu berbeda ya dengan merendahkan diri. Nah, di sini dikatakan merendahkan hati berarti kita mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan miliki adalah berasal dari Tuhan. Nah, itu yang merendahkan hati. Kalau sementara merendahkan diri, perbedaannya adalah berarti kita mempercayai bahwa kita bodoh, lemah, tidak bisa melakukan apapun, dan tidak tertolong. Dan karenanya kita menyesali keberadaan kita. Jadi merendahkan diri sama seperti kita pesimis. Kita tidak mempunyai hal yang positif dalam hidup kita. Kita menganggap kita itu lemah, tidak mampu, begitu ya. Jadi itu perbedaan merendahkan hati dan merendahkan diri. Ya. Yang B, manusia harus mampu menguasai diri dan sabar. Nah, tantangan ini atau kendala berikutnya biasanya berkaitan dengan penguasaan diri dan kesabaran. Hal ini bisa terjadi setelah kita menyatakan iman dan harapan kita kepada Tuhan. Seringkali ketika semua tidak berjalan sesuai dengan rencana kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita kemudian menjadi tidak sabar dan marah kepada Tuhan. Nah, ini sering terjadi ya.
menguasai diri dan tidak sabar ya. Nah, kita dituntut di sini harus bisa menguasai diri dan sabar. Karena seperti yang tadi ya, banyak sekali orang saat ini karena apa yang dia diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan atau realita kehidupan begitu ya, sehingga membuat dia kecewa, sehingga membuat dia tidak bisa menguasai diri. Nah, dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan juga menyatakan bahwa segala hal yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan bahkan yang tidak pernah muncul di dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan. Artinya manusia harus menguasai dirinya. Iya. Nah, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi intinya kita harus bisa menguasai diri dan bersabar. Karena ketika kita menguasai diri dan bersabar, Tuhan akan menyatakan ya kehendaknya. Yang ketiga, yang C, manusia harus siap ketika sekitarnya mencemooh imannya. Nah, tantangan yang ketiga ini berasal dari luar ya, dari manusia yang beriman kepada Tuhan itu sendiri. Nah, ini bisa menjadi tantangan yang berat karena bisa saja mencemooh iman kita adalah orang terdekat kita atau orang yang kita kasihi. Nah, ini memang sangat berat ya, orang yang di sekitar kita. Kita tentu pernah mendengar cerita tentang Ayub. Ayub juga begitu. Istrinya sendiri, orang yang terdekat, orang yang dia kasihi, bisa mencemooh dia. Karena kenapa? Karena Ayub pada waktu itu masih tetap percaya kepada Tuhan. Bukan itu saja, apalagi teman-teman karibnya, sahabat karibnya juga meninggalkan dia, mencemooh dia. Nah, ketika kita mau berpengharapan kepada Tuhan, pasti ada banyak sekali kendala dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi pada saat ini, mari kita tetap belajar meningkatkan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Meskipun mungkin ada banyak sekali kendala-kendala ataupun tantangan-tantangan yang kita hadapi, tapi percaya, yakinlah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ya. Tuhan akan berikan solusi ya. Itu saja jadi pembelajaran kita hari ini.